Kemudian kita sambung kembali pengajian kita, yaitu masih masalah tayamum. Maka jika ada dia orang yang junub, nah orang ini junub berhadas besar. Apakah berhadas besar sebelum haid, habis haid? Hadas besar ini. Apakah dia habis wiladah, melahirkan, tapi belum mandi? Itu juga junub berhadas besar. Apakah dia habis nifas? Kan ada orang itu wiladah tapi kada nifas, kada jadi nifasnya. Ada itu, tapi kada banyak orang seorang itu. Atau habis bergaul, dia berhadas besar. Nah, gimana hubungannya dengan tayamum? Nah, di sini disebutkan, maka jika ada ia orang junub, didahulukan barang terhadapnya tayamum atau membasuh, harus baginya boleh ada keduanya hendak jadi untuk bertayamum kah, hendak berdahulu membasuh kah? Karena ini mandi wajib itu pakai bukan wajib. Mungkin junub ini ada sebagian di awal kita, di badan kita nanti kena air. Paham saya? Kita junub kan kalau berwudu di masa wudu kita kembali lagi ke itu. Kita pahami baik-baik di sinilah. Kita berwudu, tapi sebagian badan kita tidak boleh kena air. Tapi di bagian yang tidak boleh kena air adalah anggota wudu, juga anggota tayamum, seperti muka. Muka ini anggota wudu, muka ini juga anggota tayamum. Tangan ini anggota wudu, juga anggota tayamum. Nah, didahulukan apa? Dari dulu apa? Dulu bukan. Di muka ini ada bagian yang tidak boleh kena air, yang bisa kena air kan? Yang bisa kena air dihubungi dulu. Jangan orang seperti merasa kata, jangan langsung tayamum. Kenapa boleh ada langsung tayamum? Karena asal waktu itu mengganti kalau nggak bisa kena air, tapi sebagian muka kita bisa kena air, itu udah boleh langsung tayamum. Haram, ini nggak ada paham gitu. Nah, ini kita pengajian, kayak wudu dulu yang bisa kena air. Nah, untuk membasuh tangan itu bisa. Kenapa berwudu nggak bisa? Karena wudu aja pada saat di muka sebelum bagian mata yang kena air. Masa kita teruskan membasuh tangan? Muka aja sudah belum sah kita wudu karena sebagian muka tidak kena air. Maka, nah di sini untuk bilang dengan tayamum. Lalu kita tahu cari yang ada, cari dulu nemu, baru menggunakan tayamum. Tapi wudu debunya disiapkan. Karena matanya diberi kena air sebelum masih katarak. Ini baik-baik ini yang penting kalau kita biar maaf kemana aja mengaji silahkan, tapi keterangannya mahal. Nah, lalu kalau sudah sepakat debu, maka kita ini sebenarnya air karena baru masih kata dokter sekitar 12 hari nggak boleh air. Bukan berarti kita nggak boleh sembahyang, nggak bisa sembahyang, enggak. Apabila ada sembahyang dosa. Sebenarnya bisa, kalau itu bisa. Ada tahu paling dulu kenapa maka ada mengaji? Ada pasal itu aja. Kenapa maka ada mengaji? Nah, lalu begitu.
debu sudah disiapkan. Ayat aku kalau mengatakan melihat banyak debu, anak ada di belakang, anak ada, keluarga ada, ipar ada, dan sanak ada, bini ada, atau suami ada, tetangga ada, itu dikatakan. Makanya kita hidup ini jangan bermasalah. Akhirnya sulit. Jangan kita masalah hidupnya. Kita cari menyelesaikan masalah. Jangan kita mencari masalah. Kita pasti perlu dengan orang. Kalau kita begitu baik Allah, kita berusaha baik Allah, insya Allah dimudahkan urusan kita. Nah, kita sulit-sulit itu Allah ada masalah. Yuk, mulai lagi kita. Debu sudah disiapkan. Kalau kita berburu dulu, sengaja berburu ke atas juga. Kemudian berburu lagi. Air untuk membasuh yang kedua, karena yang pertama di sini bisa air, hanya di sini kan. Kalau kita dulu untuk membasuh yang di bawah tadi, asal saja. Selesai. Duduk sekarang untuk membasuh tangan tidak bisa. Bukan ada sah, lalu di situ duduk dengan saya. Duduk, lalu kan di atas berbangga. Tapi kita dulu debunya, sengaja berupaya untuk memberikan semua pada atas bukan Allah Taala. Ini sekali. Kan saya juga berada sebelah. Selesai, tapi lagi, nih, setelah kamu menyapu muka, kamu lagi, jangan buru-buru, jangan potong-potong seperti itu, karena akan setelah kamu membasuh muka, kamu menyebutkan kamu dulu. Selesai, baru menyapu membasuh tangan dengan air. Selesai. Ini ingat kali kata ingat. Ini anggota ayammu juga betul, atau anggota umum juga betul. Lagi anak betul, anak betul. Anak betul, anak juga betul. Sengaja yang diberikan ayat kata dokter, tangan kanan untuk kaki berserah. Agar kita ambil contoh tangan kanan. Kemudian langsung bertemu, muncul dengan air. Tapi tangan itu di mana? Di mana problemnya di sini? Problemnya di sini. Begini kita pakai. Lihat. Kembali lagi. Selesai. Hanya membasuh tangan tidak boleh kena air. Kalau langsung ke kiri, urutannya lagi. Walaupun
tetap sah. Kenapa? Karena mendahulukan tangan kanan sunat, bukan wajib. Nah, paham kan? Mendahulukan tangan kanan sunat, baru tangan kiri. Kalau kedua berdahulu tangan kiri, baru tangan kanan sah, tapi tidak paham sunat. Orang ngaji itu kayak ini kayak mau bicara mau itu juga benar, tapi menjadi kamu harus terikat dengan teks. Bagaimana teks yang dibaca terpraktek, ini namanya teori praktek nih. Nah, kalau kita di sini super berat, kalau kita di sini sama berat. Kalau kita langsung membaca ke tangan kiri, untuk biar tapi untuk masuk tangan kanan itu bisa. Kenapa? Karena ada program. Nah, kalau hendak juga tangan kanan berobat, maka sudah dibasuh langsung aja gitu ya. Karena kalau kita masuk tangan kiri nggak bisa juga kalau masuk tangan kanan. Nah itu tuh. Coba tahu ada orang yang seperti itu untuk apa? Lalu gimana? Teruskan dulu untuk menghapus dari kepala nggak bisa. Tangan aja nggak sah dulu sebab berat ditutupi dengan ayam. Ternyata pekerjaan untuk memberikan supaya pada atas bukan Allah. Kemudian dipisahkan muka selesai. Tangan, nah, lalu kentut atas organ, nah, selesai. Baru menyambung sebagai doa kepala. Jelaskan ini. Nah, seterusnya lagi. Kalau anggur tersambung tidak ada pada muka, tidak ada pada tangan, yang lukanya tidak ada. Lukanya pada kaki. Kaki ini bukan anggota tersambung, tapi hanya anggota tubuh. Pokoknya mengenai paham terlalu berlebihan ini. Mengenai paham terlalu berlebihan ini. Ulum ini satu orang ini di antara pilihan hampir paham. Ulum saya bisa urut, apalagi sama ini paham semua. Ulum itu di antara ikhwan di sini saya paham apa semua. Ada terpecampung ilmu lainnya, ada kata meninggal menjadi ulum. Nah, kaki bukan anggota, anggota umum. Kemudian kita bersentuh muka, betul kan? Kita untuk kulit kena air kaki, asal satu umum, bukan anggota berapa. Nah, muka sudah, tangan kiri sebagian kepala, telinga sunat, kaki kanan untuk kulit kena air. Atau kita ambil kaki kiri aja lah, nyaman kaki kiri sudah. Kaki kiri untuk kena air, kaki kanan belum kaki kiri, ayo. Kaki kanan untuk kena air, hendak membasuh kaki kiri, karena kaki kanan untuk kena air, boleh, tapi nggak dapat pahala saat mendahulukan yang kanan. Lalu sampai ke kaki kanan untuk kena air. Kamu sengaja untuk memberikan budaya pada atas kepada Allah. Itu apa? Waktu tangan dia menyentuh debu, ucapkan sengaja berbudayamu untuk memberikan budaya pada atas kepada Allah. Itu bisa. Nah, waktu mengangkat tadi dalam hati, lihat dalam hati, sengaja kamu dia mengatakan berapa? Nah, sampai membahasnya bukan habis lihat itu waktu mengangkat tangan setelah menjadi debu sampai menyapu muka. Setelah lihat jauh di situ, apa sebagian waktu Allah
duitnya, kalau hujan waktu bisa nggak semuka. Ini kan salah begitu ini. Ini nanti kaji baik-baik, sama ngaji orang aja. Jangan ngaji Allah diri apa ngaji itu bikin rusak. Rasulullah itu sampai dipanggil Allah itu bisa bikin. Orang itu mengaji tingkatan tinggi, kosong tingkatan tinggi, bikinnya salah di belakang. Rugi, bikinnya salah. Rugi, orang itu mengaji kosong tingkatan tinggi, bikinnya salah di belakang. Rasulullah itu tingkatan tinggi makhluknya, mungkin dari syariat makhluk bisa bikin. Mau berapa urusan bikin urusan sudah. Kalau kita sudah kuat, kosong tingkatan tinggi itu sudah terima itu sudah. Tapi kalau kita tidak kuat, langsung sama tingkatan tinggi ikut kebiasaan orang meremehkan ilmu ini. Kalau kita meremehkan ilmu ini, Anda kosongnya bermasalah. Makanya jangan terpengaruh kajian-kajian tingkatan tinggi ini gitu kan. Pikirnya bermasalah. Nah terus Bapak Ibu, kaki berkorban, nggak boleh kena air. Bersuka dulu tangan sebagai kepala, telinga, kaki kamu nggak boleh kena air. Masuk kaki kiri, kaki kanan belum bisa. Tetapi nggak dapat pahala sunat mendahulukan kaki kanan daripada kaki kiri. Lalu kenapa? Ternyata aku bertanya ketemu di kecil langsung dia lihat. Selesai. Kemudian membasuh tangan. Selesai. Baru membasuh kaki kiri. Tadi nggak boleh kena air. Ditutup dengan tembok, baru nyambung membasuh kaki kiri. Ada hubungannya tembok dengan kaki, tapi karena kaki tidak boleh kena air karena berat, dia mengutuk kaki, mulai kaki sampai mata kaki berkorban semua, maka ditutup dengan tembok. Dengan keadaan tangan, mengaku muka dan tangan, berkorban menyempurnakan daripada membasuh kaki yang tidak bisa. Jelaskan. Berarti tidak boleh kata bebek, tidak boleh langsung bertayamum. Karena kalau kita wudhu, ada kena air bisa. Yang langsung bertayamum itu sebelum badan nggak boleh kena air, atau airnya dicari tidak ada. Jelaskan, catat itu. Wah, hati-hati nih. Ngaji fikih ini harus hati-hati. Jangan buru-buru. Orang yang kuat fikih tegas. Kalau orang kuat tasawuf ada kuat fikih, melemahkan fikih. Syariat jangan itu biasa aja. Biasa belajar ilmu fikih. Ada paling sulit lagi belajar ilmu fikih. Memahami ilmu fikih itu berat. Nah kemudian Bapak Ibu lagi, kita bicara tentang mandi wajib junub nih. Maka jika ada orang junub, masalahnya berhadas besar. Tadi kan urusan berhadas kecil. Ada masalah wudhu, masalah temu, berhadas kecil yang kita bahas tadi. Ini yang berhubungan berhadas besar. Apakah hubungannya kepada habis haid? Apakah hubungan masa penjelasan hadis? Apa namanya itu nifas atau habis wilada atau orang berdosa istri? Sedangkan kita menghadapi dua, tayamum dan air. Nah, sebagian di badan kita tidak boleh kena air. Berarti karena kalau Bapak Ibu apa namanya itu sebagian dari badan kita nggak boleh kena air, maka kita juga harus bisa. Misalnya ibu khusus, dia tuh air habis air
suami sampean handap atau prabowo ya berarti sudah air ada biar habis air kasusnya dulu ini kasusnya suami biar berulang ya sedangkan sampean di badan itu ada yang lebih air ambillah misalnya kaki atau tangan untuk memegang air. Ini kadang doakan ibu-ibu ada ilmu. Anggaplah kaki yang sebelah kiri belum kena air. Ini belum bisa. Suami sampean tahu kalau hendak memakai istri si suami ini, dia nggak mau apa? Lakukan apa? Wudhu terbuka, wudhu mandi wajib terbuka. Maksudnya, dia mau dibantu atau tidak? Boleh salah satunya dulu, tapi kalau dulu tetap dikerjakan. Boleh mandi wajib dulu, boleh tasawuf dulu, kemudian mandi wajib. Kalau kasus yang kita ceritakan tentang muka ini berbeda, itu wudhu dulu, berjauh. Paham kan? Aku kamu berbeda. Kita bisa wudhu, kita bilang wudhu dulu, sampai ke tangan, wudhu kena air. Ditutup dengan tangan dulu, selesai baru sama wudhunya. Itu masalah ada kecil. Kalau ada besar, silakan pilih salah satunya dulu. Nah, jelaskan ya. Pokoknya belakang hadir, pengajian ini hari ini rugi habisan. Ada bapak ilmu tuh luar biasa. Nah, ibu yang habis air, tapi di badan ada yang tidak boleh kena air. Sedangkan suami perlu ada boleh memakai istri kalau belum menghilangkan hadas besar. Namun suami tidak beriman nih, kita langsung lalu istri yang solehah ini apanya aku hendak menghilangkan hadas besar dulu, jangan menumpuk dua hadas besar, dua hadas besar yang berbeda. Habis air hendak dipakai, itu loh. Mandi wajib dulu karena hadas besar dia habis air, tapi di badan ada yang terkena air. Gimana? Di kaki kiri dulu, ayo mandi dulu. Kaki hindari dari kena air. Nah, kalau kita melakukan air juga. Bisa, nah, Bapak Ibu, ini kaki kiri. Mandi wajib. Atau kayak loh. Mandi wajib mau beli daripada mulutnya seperti marutol kita caranya kita mau pakai itu tahu lah. Nah ini kan ada memakai ini juga bang. Mandi lihat ibu-ibu sengaja mandi wajib pada atas bukan mau tangga. Nah ini kan diperlukan kata itu paham ada mandi maksiatnya ini lebih si bini demi suami kira-kira ada lebih bini sama ini yuk ada lah kok ada aja situ selesai ini kan kita kena air kalau deh ayahmu untuk membolehkan dipakai.
sang suami dan Allah awalnya sama menyambung keadaan itu ada di bentuknya atau boleh juga berarti kan nanti berbeda nanti berbeda tapi kan nanti berbeda lain ada kalau sengaja berbeda untuk memulihkan dipakai suami itu tapi lagi karena kita hanya untuk satu saja satu yang wajib sengaja berbeda untuk memulihkan dipakai sang suami atau malaikat ini hamba Allah orang ini luar biasa. Baik. Nah, kalau begitu sapu selesai. Apa tangan? Nah, terus ada kulit yang dipakai mandi lagi. Jelas kan? Berarti boleh menurut mandi juga boleh menurut kayak kalau muncul terangkan sebelumnya berarti kamu harus air dulu. Jelas? Nah, kalau ibu kita yang hadir ini tahu. Ini tidak paham ada. Dari siswa tidak paham, sakit lagi. Ada paham. Kalau dari laki punya suami pemahaman, untungnya mengerti, punya istri mengerti, lalu bagi masuk surga, rasa surga itu. Punya suami ada pengertian, belum lagi masuk surga rasa takut, belum lagi masuk neraka rasa takut, udah ambil aja salah. Nah, baik, ini langkah kali ini lagi mudah. Ini ada keluarga kita sakit, yang berikan air, tapi tidak ada berikan air, ilmu yang dipakai hari. Ampun, dia ampun. Maka jika ada dia orang junub berhadis besar didahulukan barang kehendaknya, maka saja anak ayammu atau membasuh atau menggunakan air masalah aja dulu. Tapi tetap berkata apakah ayammu dulu baru mandi, apakah mandi dulu tapi tetap ayammu karena badan ada yang tidak berikan air. Berarti kada boleh langsung kamu, tapi boleh kamu dulu, baru air, boleh air dulu, baru harus begitu boleh. Dan jika orang yang berhadis kecil, nah kalau berhadis kecil, hendaklah dia tayamum waktu membasuh anggota luka itu. Berarti membasuh anggota dulu, baru tayamum. Atau untuk yang kedua, kalau sudah tidak bisa lagi jika ada yang turun air, tapi masih hadis kecil, kalau hadis besar, berbisa, kalau hadis besar boleh tayamumkan dulukan atau membasuh dengan air. Kalau hadis kecil harus pakai air dulu, baru tayamum. Adalah dia tayamum waktu membasuh anggota, maksudnya membasuh anggota dulu, baru tayamum. Anggota luka ada tulisannya.
hendaklah bisa kayak waktu membasuh anggota mukanya, berarti anggota muka yang boleh kena air. Lalu kayak membasuh anggota muka yang tidak boleh kena air. Jelas, SDK. SDK air. Itu untuk dia kayak mobil bisa berminyak. Bisa tertakut dengan membasuh anggota itu dengan ngomong. Nah, kalau ngomong ada tertib, kalau wudhu wajib tertib. Nah, wajib tertib. Tapi kalau setelah membasuh muka, otomatis aman kalau ngomong. Tapi kalau salah tanggul, salah tanggul, membasuh apa? Setelah bertemu dengan muka, maksudnya gini begitu. Setelah bertemu muka, ternyata dia bertemu sekarang. Dia berwudu lagi ke situ, karena menjaga tertib boleh, tapi wudu itu boleh. Kalau wudu itu wudu, kalau tertib enggak. Makanya sini lah, bisa tertib dengan membasuh anggota itu dengan ngomong. Berarti kalau ini setelah bertemu dengan muka, tangan ternyata terjebak karena ada yang membasuh dengan air, maka boleh. Contoh, setelah membasuh muka, nih boleh. Tapi anggota badan ini muka ini nggak boleh kena air. Setelah pasti keterangan. Kalau dia belum selesai berwudu, dia ke apa membasuh tangan boleh. Kenapa maksudnya boleh? Di sini diceritakan wudunya karena lebih kena air. Ini tetap boleh dengan tayamum. Hawalah. Kalau tayamum udah kebuka, aturannya kan keterangan dulu minyak buka dengan dia sekalinya baik ditahuinya minyak membasuh tangan dengan air, aturnya tayamum dulu lagi betul. Nah, tayamum dulu. Makanya setelah menyapu muka, apa maksudnya membasuh muka? Membasuh muka dengan air, yang di mata itu diberi dengan air. Kemudian dia membasuh tangan dengan air. Kalau itu sebelumnya kan apabila dia membasuh muka dengan air, sedangkan di muka ini tidak boleh kena air ada seperti apa? Orang yang berwudu tidak boleh basuh tangan. Kenapa kalau tidak boleh basuh tangan? Mukanya belum sempurna kena air. Maka ditutup dengan tayamum. Lalu bertayamum lagi. Nah, setelah tayamum kan minyak tangan enggak? Dia berwudu. Ternyata dia berwudu. Ada menyambung bertayamum minyak tangan. Ternyata dia berwudu lagi. Setelah berwudu minyak tangan enggak? Setelah minyak tangan tidak sudah hati baru menyambung sampai membasuh minyak tangan. Boleh tidak? Boleh tidak? Boleh. Karena tayamum boleh tidak berbuka dulu. Kalau wudu wajib praktek. Nah, betul penting kelihatan. Kalau tayamum tidak wajib praktek. Maksudnya jedanya boleh dulu. Kalau wudu ya praktek wajib. Arti praktek itu hingga berbuka. Ada dulu apa itu hingga muka, lalu kepala, boleh.
andai kata lukanya di tangan harus ditutup dengan tayamum. Tapi kalau pendek, bisa aja tutup orang boleh pakai boleh. Tutup dulu. Kalau apa boleh mereka lalu kalau bisa. Karena kita sudah di sini harus ditutup dengan tayamum. Tetapi sudah membasuh tangan, langsung membasuh tangan dengan air oleh kepala. Akhirnya menjaga wudhu. Habis selesai pada kaki, baru dia mengaku basuh tangan. Boleh seperti itu. Kalau wudhu harus tarik wajib. Artinya diiriskan dulu membasuh muka, baru membasuh tangan. Kalau kalian iris membasuh muka karena ada luka, maka tidak bisa. Harus ditutup dengan tayamum. Dan kemudian membasuh tapi menyebutkan. Dan jika tidak dilakukan, diselesaikan lagi wudhu. Tapi sudah tayamum. Jadi kalau muka, lalu dia membasuh tangan, kemudian sudah kepala, baru dia punya tangan, boleh. Kalau tayamum, nah itu tuh iriskan dulu yang dibasuh. Kalau udah beres, anggota yang dibasuh harus tayamum. Misal lagi lebih tangan yang ditunggu juga kita tayamum. Basuh muka dulu, kontak air. Kemudian dia akan membasuh tangan, nggak bisa. Dia sambung membasuh tangan kiri, masih bisa. Dia sambung membasuh kepala bisa. Wudhu. Karena dia membasuh kepala, tangan sini aja belum terbasuh, berarti cacat dan tarifnya urutannya. Untuk menutupi cacatnya urutan itu ditutup dengan tayamum. Jelaskan. Tayamum muka dulu, baru tangan. Ternyata setelah muka dia akan menyambung tangan dengan debu, teruskannya sampai ke kaki. Baru menyambung tangan dengan debu, ingat masalah tayamum. Boleh, tapi kalau wudhu nggak boleh, diiriskan dulu. Yang tidak bisa kena air, wajib ditutup dengan tayamum. Kenapa? Karena menyambung untuk membasuh berikutnya dari wudhu nggak bisa menghancurkan takbir dari wudhu. Karena takbir jelaskan. Nah ini nampak pengelola kita. Berarti tempat luka itu kalau saya mau ya, tetapi wajib takbir dengan anggota yang lainnya. Tetapi wajib takbir dengan anggota yang lainnya, misal seperti ada lukanya pada tangan, maka wajib dibasuhkan muka. Wajib takbir dengan anggota yang lainnya daripada anggota tayamum. Misalnya seperti ada lukanya pada tangannya anggota wudhu, itu tangan anggota tayamum, maka wajib dibasuhkan mukanya dahulu. Dibasuhkan apa yang besok? Air tidak? Jangan langsung tayamum. Artinya jangan langsung menyapu debu, menyapu muka dengan debu. Dibasuh dulu lagi dengan air. Air membasuh pasti dengan air. Kalau menyapu baru itu apa namanya? Debu. Kalau urusan tayamum. Nah berarti debu misalnya seperti ada lukanya pada tangan, maka wajib dibasuhkan mukanya. Dibasuh dengan apa itu? Air. Dahulu. Kemudian setelah itu dia tayamum. Akan jadi
berarti tempat luka yang tidak bisa kena air. Atau dibasuh akan segala anggota yang baik. Nah, dibasuh dulu dulu. Di sini dibasuh dulu anggota yang baik. Kemudian dia ngomong maksudnya apa? Anggota yang baik. Nah, kalau kena air seperti luka anggota yang baik mana? Di badan apa? Kena air itu boleh. Kena air juga. Nah itu. Nah kalau masuk tangan, sedangkan ini ada anggota yang kena air di muka, nggak boleh dia. Tapi kalau anggota ini, tangan ini kan anggota baik. Yang baik maksudnya kalau saya luka. Saya bilang kalau mau maaf baik yang ini. Atau dibasuh atau segala anggota yang baik, kemudian dia apa anggota yang baik di muka yang berkena air dijawab dimaksud anggota yang baik. Kalau maka anggota yang bermasalah tidak berkena air. Dibasuh dulu anggota yang baik-baiknya, anggota yang tidak berkena air baru digunakan kayak. Kemudian kita harus boleh karena satu anggotanya. Satu anggota di muka itu kan satu anggota wudhu juga anggota kayak nah anggota yang baik dulu namanya suplon air baru kayak jangan kayak dulu karena ada anggota yang baik maksudnya anggota yang bisa kena air nah kayak dulu kayak maksudnya apa tadi airnya nggak ada dicari aja yang kedua seluruh badan nggak boleh kena air baru kayak maka tiada boleh akan luka tangannya jika sudah membasuh muka dahulu. Nah, ada boleh langsung kamu tangan luka langsung bertemu menjaga muka dan tangan nggak boleh nggak bisa. Kenapa? Wudhu tidak bisa dikalahkan dengan ilmu. Dan jikalau ada atas tempat luka itu pembalut lain pembalut yang hidup hati-hati tuh dalam kitab tuh tulisi jangan enak. Dan jikalau ada atas tempat luka itu pembalut jadi lukanya jadi situ baru hilang jejak. Karena ulun-ulun pakai pembalut lain maksud ini perban nama ditulisi perban atau balut perban luka itu balut luka itu diperban atau balut ada perban atau tempel apa tuh jadi plus lah contohnya di plus yang tidak boleh ditanggalkan daripadanya ada bahwa itu memang anggota wudhu misalnya maka hendaklah membasuh akan anggota yang baik yang ada beberapa yang ada pakaian di kelas yang membasuh kemudian disapu air atasnya. Nah, kemudian disapu air atasnya. Nah, boleh baik tapi disapu. Nah, disapu. Nah, air. Hendak menyapu air atasnya. Kalau juga memakai di atasnya menggaruk jadi belas tadi atau korban tadi. Asal jangan berbahaya dasar, jangan. Ini kayak apa maksudnya? Berarti lah luka ada tapi pakai aluminium pakai perban atau tempel itu yang jelas yang tidak boleh ditinggalkan daripadanya. Ada kalau ada itu harus dibasuh dengan anggota yang wajib dibasuh waktu dulu maka hendaklah yang membasuh akan anggota yang baik. Nah anggota yang baik basuh wajib itu kemudian disapu air atasnya atas segala tadi dia disapu begini asal basah. Nah itu tapi tetap kayak lagi karena bobo bapak ibu itu
di kulit kaki, dibelokkan. Di kulit penutup pengganti menyapu. Kalau dipaham enak dengan bahasa tangan ikan, coba kita membasuhnya di atas perban aja bujur, tapi tetap tidak sah karena harus terbukti. Nah, penggantinya tidak dari tayamum. Kenapa nggak pengganti tayamum? Sedangkan tayamum itu kan di kulit. Tayamum itu karena tidak bisa air di situ, lalu ditutup dengan tayamum. Lalu kan tayamum itu di atas perban tadi. Tapi ada pengguru mereka dan ada melakukan air ke atasnya. Nah, kalau tayamum itu guru, nah lihat. Nah, coba dihatilah. Dan jikalau ada tempat luka itu di perban atau balut atau tempel yang tidak boleh ditinggalkan daripadanya, maka hendaklah membasuh akan anggota yang baik. Hendaklah membasuh disuruh dan ditayamumi akan ganti dan ditayamumi akan ganti barang yang tidak sampai air yang dibawanya tayamum pada mukanya dan dua tangannya tetap bertayamum dua. Maka ini lagi kan tadi kan membasuh korban kalau atas korban kalau bukan membasuh mencampurkan menguntungkan tidak tahu. Untung selesai sudah lalu pakai tayamum lagi. Nah, ini di sini juga. Coba pahami di sini lah. Maka tunggulah. Maka tidak boleh dia tayamum. Dan jikalau ada atas tempat lukanya itu balut bekas atau balut atau memang bekas atau tempel atau diblas yang tidak boleh ditinggalkan atau boleh ditinggalkan atau bekas. Nah itu daripada lukanya, maka hendaklah membasuh akan anggota yang baik. Nah, anggota yang ada di korban kemudian disapu air atasnya, lalu disapu lagi air disapu air di atasnya perbannya. Kemudian ditayamumi akan ganti barang yang tidak sampai air yang di bawahnya. Berarti bisa juga selesaikan dahulu, tapi dilakukan basah tangan tadi di atas perban. Selesai baru kayak boleh. Yang ada boleh itu ada melakukan tangan basah perban. Berarti kan ada target. Tadi targetnya tapinya melakukan basah tangan tadi di atas perban. Maka setelah itu selesai tadi baru bisa lagi dikatakan. Kenapa dulu? Karena dia sudah melakukan basah tangan tadi ke atas perban. Maka bolehlah dia menyelesaikan dulu baru tayamum. Yang tidak boleh itu baik-baik ada melakukan ke atas perban hanya di kulit kalau kena air aja. Kemudian meneruskan perban tidak bisa, harus ditutup dulu dengan tayamum. Nah, jelas sekali. Berarti dua lah. Ini perban, anggaplah ini perban. Nah, ini perban. Nah, nggak boleh kena air ya dokter. Nggak boleh kena air. Lalu dia berwudu, ada langsung tayamum, wudu juga. Kemudian dia tangan air. Sudah. Lalu dia tangan ini. Nah, ini jadi. Ya. Selesai kan?
buat besar. Tapi jadi besar asal ada besar di sini. Nah, selesai sambung lagi. Nah, oke, baru bertanya boleh. Tapi selesai. Nah, itu. Kemudian, nah lihat. Tapi jadi lalu ada besar di sini. Kemudian dia apa? Tidak boleh. Karena ini aja belum beres. Nah, belum beres. Tapi selesai Pak. Supaya kalau menyapu basuh anggota tubuh yang lain. Tapi kalau ada basah di sini, maksudnya basah itu ini basah. Ada di lautan di sini tangan kita. Lalu kita menyapu seperti itu tidak boleh hancur. Bokong di sini aja nggak beres. Nah kalau nggak beres sekarang untuk menyapu basah berarti yang mundur. Jelas kan? Tapi ketika tangan ini basah, nah awal dia makan di sini dulu. Bukan dibasahin tangannya yang basah. Nah, terus sampai ke kaki, baru tayamum membasuh muka dan Bapak Ibu, luar biasa. Dan ketika tayamumi akan ganti barang yang tidak sampai air di bawahnya ya Allah. Di bawahnya nih, di bawah kertas jelas airnya sampai, baru bertayamum. Di bawahnya tayamum pada mukanya dan dua tangannya, dan wajib Allah jika ada balut pada anggota tayamum mutlak. Nah, ya betul. Dan wajib dikobol dan wajib kobol dikobol jika ada balut pada anggota tayamum mutlak. Nah, kaitan minggu depan kita bahas lagi baik. Wallahu a'lam. Dan wajib kobol. Kalau kita bertayamum aja Pak, ditetap di kobol. Karena anggota lain masih bisa berair. Kenapa langsung diputuskan tayamum? Nah, jadi di kobol langsung diputuskan tayamum. Padahal kena air ada anggota boleh, tapi langsung diputuskan tayamum, wajib di kobol. Jadi tayamum, apalagi tayamum di pesawat, apalagi tayamum di bis. Ada sebuah lagi kan? Ini kobol. Berarti masih ada sah sembahyangnya. Nah ini masalahnya Pak Ibu. Makanya kita tuh kadang-kadang pabrik tidur orang lagi nih, jadi khusyuk tayamumnya. Sebenarnya tuh harus sah. Ini mau menghormati waktu aja masih. Aku aja meriang aja, aku bertayamum aja. Boleh meriang menurut dia, padahal badan masih bisa kena air. Nah, diputuskan langsung tayamum. Nggak bisa. Nah itu minggu depan. Berarti nang bertayamum sholat. Apa? Allah. Nah, nyaman kalau sudah langsung ke tayamum. Padahal masih bisa kena air sebagian yang lain ada. Itulah Pak Ibu kurang ini anak nyamannya aja, nang ringkasnya aja. Aku di tayamum langsung udah Allah. Tapi kalau di pesawat ada tahu itu guru lah. Allah ada kaum menghadap kiblat. Kalau bertayamum itu guru di pesawat guru ada air di guru ada air toilet ada. Kalau butuhnya di dalam toilet langsung yang kotor. Aku guru ada kaum menghadap kiblat. Kalau bertayamum itu guru di pesawat Allah karena ada air. Sampai salahnya mengajar guru ini. Sehat-sehat semua. Allah. Dia
Alhamdulillahirabbil alamin.